Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, pagi ini tadi saya ikut mengantar ya, karena kalau yang mendampingi kan lawyer. Saya mengantar Dede untuk ke LPSK dan kemudian untuk mendapat pelindungan sebagai saksi dari LPSK. Dan sekarang mohon maaf, Dedenya harus dipingit karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara dengan vonis seumur hidup. Kemudian hari ini tim kuasa hukum juga kan sudah ada gelar di dalam, dan hari ini akan bertemu dengan saya memastikan, dan prinsipnya adalah surat pernyataan dari kan, pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu, sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Bareskrim. Mau nanya apa lagi? Kang, agendanya ke LPSK itu ngapain Kang? Memang Dede dalam beberapa hari belakang ada ancaman. Gini, sampai hari ini tidak ada ancaman, tetapi kan bahwa dia saksi yang memiliki peran yang sangat penting dalam membuka tabir kasus saat ini, maka pencegahan dari berbagai kemungkinan kan harus dilakukan sejak dini. Karena ini menyangkut keselamatan, bukan hanya keselamatan Dede, tetapi keselamatan 7 terpidana lainnya. Terus kemudian yang berikutnya, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Pak Rudiana. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, dia bisa ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini, semestinya Pak Rudiana mencari Aep hari ini. Kemudian ke Aep bertanya, kamu bener nggak sih dulu itu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya. Sehingga seluruh proses ini bisa dibicarakan tidak saling menentang, tetapi saling berkomunikasi, kemudian saling berkumpul. Karena esensinya adalah Pak Rudiana dulu kan ingin melakukan investigasi, penyelidikan, dan penyidikan untuk mencari siapa dari pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Dan mungkin pada waktu itu Pak Rudiana mendapat keterangan dari Aep, kan gitu loh. Sekarang ketika temannya Aep mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Aep dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Sehingga menurut saya hari ini bukan saling menentang antar lawyer. Yang harus dilakukan adalah antar lawyer berkumpul untuk sama-sama mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena fungsi lawyer dalam pandangan saya itu bukan melakukan pembelaan terhadap yang salah, tetapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Jadi ini saran saya ya, sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina. Kalau yang kita cari adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina, dan ternyata hari ini keterangan dari Dede menyatakan kesaksiannya dulu palsu, maka kalau kesaksian Dede palsu, maka kesaksian Aep pun pasti diduga palsu.
Karena kesaksian Dede dan Aep diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut, menurut saya, sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain, andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Vina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota Polri, yang di situ ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah kan kalau orang jujur ya harus disambut dengan baik, karena ini fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai anggota Polri, sebagai bayangkari negara. Nah ini yang fungsi itu. Nah, penilaian Akang terkait respon Rudiana yang justru somasi. Ya saya tidak mau merespon apa yang disampaikan karena itu hak beliau untuk menyampaikan. Cuman saya menegaskan di sini, saya itu hari ini bukan lawyer yang membela siapapun. Saya ini adalah orang sebagai warga masyarakat biasa yang tidak memiliki kapasitas sebagai wartawan, tidak punya kapasitas sebagai penyidik, dan tidak punya kapasitas sebagai anggota legislatif karena saya sudah mengundurkan diri. Nah, kapasitas saya hari ini adalah sebagai warga masyarakat yang dianggap ditokohkan mungkin di Jawa Barat untuk menyajikan data dan fakta pada siapapun, pada lawyer, pada keluarga korban, pada keluarga terpidana, pada jajaran kepolisian. Ini ada fakta-fakta yang saya temukan, yuk kita rembukan bareng-bareng, kita cari duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga kasus ini bisa menemukan jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Berarti ada permintaan dari warga Jawa Barat sendiri untuk akan Ya kalau permintaan kan bisa dilihat dong di media sosial. Bagaimana setiap hari ribuan komen meminta saya untuk terus melangkah menemukan titik terang ini. Kenapa? Karena menyangkut menemukan titik terang masalah ini kan ada faktor-faktor yang di luar faktor investigatif, yang di luar faktor-faktor yang dimiliki kemampuannya oleh kepolisian, yaitu faktor-faktor yang bersifat social solidarity. Apa sih social solidarity? Apa yang membuat kasus ini 8 tahun susah terbuka? Saya jelaskan. Yang pertama adalah keluarga korban juga ekonominya tidak mampu, khusus Vina, ya, bukan keluarga berada. Kemudian keluarga terpidana juga ekonominya tidak mampu. Saksi-saksi ekonominya tidak mampu. Mereka kalau berurusan dengan penyelidikan, penyidikan, bolak-balik diperiksa, itu meninggalkan pekerjaan. Ketika meninggalkan pekerjaan, maka kehilangan penghasilan. Ketika kehilangan penghasilan, maka dapurnya tidak ngebul lagi. Sehingga kehadiran saya adalah untuk mengadvokasi berbagai kebutuhan non-penyelidikan, yaitu kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga saya bisa menjamin transportasi mereka ketika datang ke Mabes Polri, transportasi ketika ke Polda, menjamin kehidupan keluarga di rumah ketika mereka berhenti bekerja jadi kuli bangunan, jadi kuli serabutan, menjadi asisten rumah tangga, sehingga membuat rasa tenang bagi mereka untuk mau terus mengikuti seluruh proses ini sampai tuntas. Ini barangkali ya. Kan ketika tadi ada titik temu, bagaimana mencari titik temu antara kuasa hukum pengacara? Siapa orang yang paling punya kompetensi untuk mempertemukan itu? Itu tinggal niat baik. Tidak perlu ada seorang yang punya kompetensi. Kalau dianggap saya yang dituakan, yang bisa mempertemukan semua, saya bersedia untuk mempertemukan semua pihak yang ingin mencari kebenaran dari kasus Vina. Bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini bukan pertandingan. Ini menyangkut kebebasan orang, menyangkut esensi daripada hukum. Hukum kan ingin mewujudkan tata kehidupan yang bisa melahirkan ketenangan, kesejahteraan, kedamaian hidup manusia. Jadi saya bersedia memfasilitasi siapapun yang ingin mencari kebenaran dari kasus Vina ini. Jadi saya katakan sekali lagi, kehadiran Dede semestinya disambut dengan
kebahagiaan bagi Pak Rudiana bahwa Pak Rudiana selama ini mendapat kesaksian yang tidak tepat, bahkan dikatakan diduga kesaksiannya palsu, sehingga nanti bisa negur Pak Rudiana sama AF, kamu ngebohong sama saya, dan kebohongan kamu itu telah merusak institusi di mana saya bekerja, di mana saya mengabdi, dan ini merepotkan seluruh warga Indonesia, merepotkan Pak Kapolri, merepotkan Pak Kabareskrim, merepotkan Pak Kapolda, merepotkan Pak Direskrim Polda Jabar, merepotkan para penyidik. Bagaimana kita, orang-orang yang diambil di atas sumpah, memiliki kemampuan dalam melakukan penyidikan, masa kita mau diperdaya oleh seorang AF? Untuk somasi yang sudah memasuki 2 hari ini kan apa langkah selanjutnya? Ya tidak ada langkah apapun kalau saya. Kan saya sudah jelaskan kemarin. Kalau dari sisi personality saya, orang itu kan bisa secara personality ucapannya menyinggung orang. Orang itu bisa secara personality ucapannya membuat orang menjadi terganggu kehidupan pribadinya. Dari sisi ucapan-ucapan pribadi saya, apabila ada ucapan saya yang mengganggu Pak Rudiana atau siapapun yang ada dalam tayangan yang saya sampaikan, saya minta maaf. Tetapi isi dari konten itu yang menerangkan tentang sebuah peristiwa itu dipertanggungjawabkan oleh yang menyampaikannya. Dan yang menyampaikannya sudah mengatakan kemarin bahwa saya bersedia untuk mengganti ketujuh terpidana itu masuk ke dalam penjara demi kebebasan mereka. Dari situ kita belajar bagaimana seorang kuli bangunan lulusan SMP memiliki sifat kesatria dan bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan dan ucapan. Nah, kamu ceritain lagi ke Pak Oto yang kamu menanya nanti di pengadilan bagaimana, terus datang surat panggilan bagaimana, diceritain lagi. Ya pas setelah BAP itu Pak, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak, ini jadi saksi ntar kalau misalkan saya jadi saksi di pengadilan bagaimana? Udah tenang aja nggak usah datang katanya. Ya udah, saya maksudnya bersih tenang lah, agak-agak tenang sedikit, saya bilang nggak usah datang katanya. Nah, setelah ada surat panggilan datang, saya tanya lagi Pak. Saya tanya, Pak, ini bagaimana? Kata saya, ini ada surat panggilan pengadilan datang buat saksi. Udah deh, tenang aja nggak usah datang, abaikan aja. Sampaikan itu siapa? Pak Rudiana. Kan saya Dia sebut menanyakannya, itu, abaikan aja, jangan usah datang. Nggak usah datang katanya. Ya, saya menanyakannya kepada Pak Rudiana. Jadi ketika panggilan dari pengadilan datang ke kamu menghubungi Pak Rudiana bertelepon. Telepon Pak. Telepon. Nah, dapat nomor teleponnya pun pas setelah di BAP itu kan, saya punya nomor telepon Pak Rudiana Pak. Sebelumnya kan saya nggak punya nomornya Pak, nggak kenal juga. Di BAP waktu kasus Peggy. Iya, kasus Pina. Kasus Pina, kasus Pina yang 2016 itu Pak. Baru Waktu kenal sidang di pengadilan dulu ya. Baru kenal juga di situ, baru tahu di situ Pak. Jadi dia bilang jangan datang katanya. Nggak usah datang katanya. Ya saya nanya, soalnya kalau saya nggak nanya kan saya juga bingung. Nanya ke siapa? Saya hajar. Nggak mungkin saya nanya ke AF. Jadi betul ya nggak pernah bersumpah ya? Nggak pernah sama sekali. Tahu kan artinya dikasih Al-Quran. Kayak pas di Ya, pengadilan nggak ada kayak gitu. ya. Nah, kalau gitu ada berita acara sumpah di situ, kau ikut Nggak ada Pak. Nggak ada. Yang khusus Nggak ada. AF dan Dede nggak ada. BAP Yang ada berita sumpah di berkas hanya Liga Akbar. Oh, Liga Akbar itu yang itu ya, Liga sumpah. Ya. Jadi berarti dia tidak ada berita sumpah, tapi disuruh nggak datang Ya, oleh. tapi di si pengadilannya petikannya di bawah sumpah keterangannya dan mereka tidak datang. Di putusan ada. Di putusan itu Oh, di bawah di sumpah Pak. datang. Loh, justru itu makanya saya bilang. Ah, Hah? tapi berita acara sumpahnya nggak ada di lampiran. Jadi bagaimana kamu dibilang berita sumpah? Padahal kamu nggak hadir di pengadilan kan? Masih Sama ada. sekali. Nah, Takut itu lah yang pas saya jadi novum. Jadi novum. Jadi kamu nggak pernah Nggak pernah. datang di pengadilan, Iya saya nggak pernah disumpah, nggak pernah. tetapi di dalam putusan pengadilan Di bawah sumpah. dinyatakan memberikan keterangan Ya, di bawah sumpah. Pengadilan ya. Wah. Itu pertimbangan putusan tuh? Ya, pertimbangan. Hah? Pertimbangan. Kan ini rekan ceritanya dari mereka Pak.
Enggak, saya dalam putusan itu di keterangannya dia. Wah, pengadilan bermasalah juga. Hah? Bagaimana bisa pengadilan membuat putusan bahwa dia memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia tidak hadir dan tidak pernah bersumpah. Dan yang ini Bang, konsistensi para terpidana dari awal sampai putusan sampai hari ini, setiap kali habis pemeriksaan mereka selalu katakan keberatan, menolak, dan itu tidak benar, tapi tidak pernah dipertimbangkan oleh pengadilan. Dan mereka konsisten. Saya baca Bang, sampai mungkin udah 15 kali saya baca ini berkas gitu kan. Jadi mereka konsisten katakan tidak, gitu kan, bahwa setiap kali habis bertanya kan hakim selalu tanya bagaimana pendapat para terdakwa. Mereka, oh itu tidak benar dan kami keberatan, tapi tidak pernah itu dipertimbangkan, itu muncul. Jadi artinya meskipun di dalam berita acara mereka pernah mengakui, tapi di pengadilan mereka itu para terpidana itu tidak pernah mengakuinya ya, mencabut semua. Dari terpidana dari awal nggak pernah mengakui Bang. Berita acara pertama ada dong, kemudian berita acara kedua baru mereka meralat kan, ketika di Polres kan. Iya. Karena ada berita acara yang saya lihat di situ, mereka pernah mengatakan, kemudian waktu diperiksa berikutnya mereka mengatakan baru mereka mencabut itu Pak. Di polisi juga ada begitu juga, mereka mengatakan di Polda baru mereka di Polda di Polda baru mereka cabut di Polda ya. Di Polda Mereka di Polres mereka mengakui, di Polda mereka cabut. Betul. Tetapi BAP yang dipakai adalah yang dari Polres Bang, bersama-sama. Nggak didampingi lagi. Jadi kalau umpamanya berita acara yang di Polres yang dipakai, di situ belum ada pengacara. Ya. Kemudian menurut pengakuan mereka Bang, yang di Polres itu adalah ketika mereka membacakan membuat BAP itu udah tulis di papan tulis. Mereka hanya menjawab sesuai dengan apa yang ada di papan tulis. Pengakuan mereka Bang ya, pada si terpidana ini. Dan kalau saya tidak keliru ya, di berita acara yang di Cirebon yang pertama kali ya, itu kan mereka mengakui. Kemudian waktu periksa di Polda, mereka mengatakan saya mencabut itu karena merasa terpaksa pada waktu itu. Ini kan gak digali selanjutnya kan, barulah akhirnya ditawarkan ada pengacara. Sebelumnya itu gak ada pengacara kan begitu. Kan itu ceritanya kan begitu. Dede, terima kasih ya, Tuhan membuka pintu hatimu dan juga kakak-kakakmu, ibu ya. Karena ya bagaimana ya, korbannya luar biasa nih Pak. Udah 8 tahun tidak? Ya? Mereka jalanin udah 8 tahun? 8 tahun Dede. Dan bukan hanya dia yang korban ya, keluarganya juga pasti korban juga kan, menderita nama baiknya dan sebagainya. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini memang kalau tidak ada pahlawan-pahlawan seperti Dede, walau kamu merasa bersalah, berbuat, tapi kan semua kesalahan kan bisa diperbaiki. Ya kan? Kalau kamu terus tidak melakukan ini, tidak mau bersaksi seperti ini, pasti hidupmu juga pasti nggak tenang seumur hidup kan. Sampai ke anak-anak saya. Iya, anak cucu itu kan semua bermasalah. Bang, satu hal mungkin kita confirm di depan abang, satu lagi mereka mungkin abang bisa tanya. Kemarin ketemu sama kita, saya di Subang, saya jelaskan, tahu nggak konsekuensinya dengan mengungkap ini bahwa kamu tetap kemungkinan besar akan menjadi tersangka dan kamu akan dihukum, ya kan? Dan dia nyatakan siap, kan gitu kan? Ini kesungguh-sungguhannya, dia nyatakan siap dan memang kan. Yang tadi abang katakan kan kita berusaha untuk, karena dia justice kolaborator, mungkin kita akan upayakan untuk peringanan kan gitu kan. Nah, ini yang dia siap, tanda kesungguhan dia bukan main-main ketika mengungkap ini gitu kan. Ya, mungkin bisa dipastikan lagi depan Bang Oto gitu kan. Ayo deh. Tahu resikonya ini ya? Tahu Pak. Tahu ya? Saya siap kok. Segala resiko yang menimpa kepada saya siap Pak. Kenapa? Ya karena saya merasa bersalah Pak. Keren. Saya merasa bersalah kepada 7 terpidana. Saya mau 7 terpidana itu keluar, menebus kesalahan saya. Walaupun Dan kamu kau gantikan dia masuk. Siap Pak. Mereka Siap. keluar, kau Siap. gantikan kau yang masuk. Karena saya melakukan. Keren. Hebat. Berani saya siap tanggung jawab. Hebat. Apapun resikonya pokoknya saya siap menebus kesalahan. Yang penting asal 7 terpidana itu keluar Pak. Itu ya. Itu saya risiko saya. Sebelum saya keluar pun saya kan sudah siapkan mental. Malu dong sama Dede.
Udah siapkan mental pokoknya. Mental saya udah kuat. Berat loh di penjara itu, Dede. Siap Pak, resikonya. Ya mungkin saya sekarang berat, cuman kan yang 8 tahun kemarin kan lebih berat. Saya bisa menjalankan hidup bebas kok Pak. Sedangkan dia di penjara Pak. Luar biasa. Keren. Kalah patriotiknya sama Dede. Tapi meskipun begitu, kami tetap akan bela kamu. Memang ini dilematis buat lawyer, buat kami pengacara. Dilematisnya kenapa? Kami kan melaporkan, Ada tim yang lain Pak. ya kan? Artinya tim, ya kan? Jadi di satu pihak kami tahu bahwa kau ini datang walaupun dari kesalahan, tapi kamu datang untuk menegakkan kebenaran. Ini dua sisi yang berbeda, tapi satu itu betul-betul kesalahan, satu itu adalah kebenaran, pertobatan. Itu sebabnya katakan tadi itu kan ada alasan pemaaf. Ya. Kalau tadi kita bilang justice collaborator umpamanya, itu juga kan ada keringanan. Tapi bisa juga sebenarnya ya dengan kebijakan daripada hukum itu kan dibuatkan untuk kebaikan semua orang. Tidak harus formal begitu. Belum tentu juga apakah juga harus dilanjutkan penyidikan terhadap dia. Belum tentu juga apakah polisi tetap harus menyidik dia sebagai seorang memberikan kesaksian palsu. Karena harus dilihat juga kesaksian palsu yang dibuatnya itu kan ada sebab musababnya. Apakah itu di luar kemampuan dia? Memang dia tidak dipaksa. Tetapi kan dia berada dalam suatu kekuasaan yang mempengaruhi dia sehingga dia tidak berkuasa untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kan adalah pemaksaan yang datang automatically karena situasi dan kondisi. Karena circumstances yang sedemikian rupa. Nah, jadi kita sebagai seorang pembela harus juga melihat pihak kepolisian juga harus mempertimbangkan itu. Tidak serta-merta Anda melakukan suatu memberikan keterangan palsu lantas dihukum, belum tentu juga. Saya tidak bisa bilang bahwa tidak dihukum, tapi belum tentu juga. Kalau semua melihat ini bahwa kehadiranmu di sini, kamu hadir pada waktu itu diajak oleh dijebak oleh si AF pokoknya. Kemudian dipengaruhi oleh Rudiana di sana. Karena pangkatnya Rudiana itu, jabatan pakaian-pakaiannya itu sudah merupakan suatu kekuasaan, ya, yang dengan cara sedemikian rupa bisa mempengaruhi orang lain. Jadi dengan mengatakan, Rudiana, kamu lihat polisi pakai seragam di kantor polisi. Nah, kamu merasa tertekan, ya kan? Nah, di sini nanti kan bisa dipertimbangkan. Hakim mempertimbangkan situasi dan kondisi itu. Jadi tidak semerta-merta menurut saya kamu harus dihukum. Itu katakan tadi ada alasan pemaaf. Mungkin alasan pembenar tidak ada, tapi ada alasan pemaaf. Atau macam-macam alasan pemaaf itu sebabnya, ya kan? Yang meringankan atau juga menghapus gitu ya, menghapus penuntutan terhadap kamu. Jadi disinilah nanti kita lihat kepada pengadilan atau penyidik, kita lihat apakah mereka akan proses ini. Tapi sebelum itu terjadi, yang perlu diproses dulu adalah orang yang melakukan perbuatan terhadap kamu dulu. AF bekerja sama dengan Rudiana. Jadi yang harus diproses adalah Rudiana dulu. Ya kan? Nah, dalam rangka itu sebelum proses itu atau bersama dengan proses itu, maka haruslah digunakan ini menjadi pertimbangan oleh kepolisian penyidik sekarang, ya, untuk bisa mempertimbangkan ini semuanya dalam rangka pengusutan lebih lanjut gitu. Nah, kami tentunya akan mengupayakan PK terhadap orang-orang itu, ya kan? Nah, untuk itulah makanya nanti kamu mungkin akan juga akan disumpah juga akan di pengadilan untuk hal ini, ya. Jadi saksi. Nggak jadi saksi nanti di dalam PK kita. Gitu. Oke. Siap. Iya, keren. Siap. Wah, mutu nasionalis sejatis. Ya, mudah-mudahan ya dalam semua hal ini menjadi pintu bagi keadilan kita lah ya. Karena sudah lama sekali rakyat menantikan keadilan seperti ini.
Karena gini, yang menjadi berita-berita menarik selama ini kan perbuatan korupsi karena uang banyak, kasus timah, kasus ini. Padahal banyak sekali kasus-kasus untuk masyarakat umum yang nun jauh di sana, katanya. Itu banyak sekali kasus-kasus yang ketidakadilan seperti ini. Ini yang harus juga diperhatikan. Gitu. Jadi saya senang juga kemarin Kapolri dan saya mendengar berita statementnya Pak Kapolri kan beliau sudah menurunkan tim katanya. Tim Irwasum, Propam, ya kita hargai. Ya kita juga tidak boleh mengatakan udah diturunkan tim lantas pasti polisi bersalah, enggak. Tapi dengan adanya tim itu mudah-mudahan di follow up, gitu kan. Nah ini kan oknum ini, oknum yang kita tanda petik kita duga ya keterangan ini dilakukan oleh Rudiana. Kalau itu benar, ya mestinya Polri harus bisa memperbaiki ini, mengusut ini secara tuntas supaya jangan terjadi lagi seperti ini. Jadi siap ya Dede ya? Siap. Wah luar biasa nih. Dia siap, yang 7 keluar digantikan oleh dia katanya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Cukuplah hanya 7 itu keluar gitu ya. Mudah-mudahan ya. Gitu. Kita tunggu yang mau bertobat berikut Bang. Tinggal tunggu Kita dulu ya. Aib sama yang itu mau, siapa tahu Aib mau ikut jejak ini kan kita bisa juga bisa mengikuti ini. Ya kita himbau aja Bang. Jadi makanya saya bilang kan, Hilal Gibran mengatakan kan seperti yang sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, memang suatu kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu. Nah, saya katakan itu minggu yang lalu di satu televisi, ya mungkin itu terjadi kasus ini, ternyata terbukti sekarang. Kita kan nggak cari kamu, tiba-tiba kamu datang menghubungi kita. Kang Deddy ya dihubungi Kang Deddy. ya? Kang Deddy. Akhirnya kan kebohongan itu yang bercerita nih sekarang tentang kebohongan itu. Sebenarnya gini Bang, Gara-gara Kang Deddy jadi juga. Dede itu kenapa menghubungi saya karena ada 2 persamaan Bang. Yang pertama persamaan namanya D, jadi Dede. Yang kedua persamaan status sama-sama Duda Bang. Oh gitu? Iya. Oh, sudah bisa sekarang. Sama Kang Deddy kan duda keren. Dede juga keren juga. Ini udah lebih keren dia. Terus yang kedua, abang ini rupanya tidak menyadari. Tadi abang nanyain, ada pang itu apa? Padahal abang fashionnya udah pang rambutnya. Sepang ya. Biasa itu waktu kita muda, lawyer pengen tua, Iya. supaya fee-nya lebih gede. Dia nggak munafik itu. Udah tua, pengen muda, supaya keren gitu. Abang ini udah pang, Bang. Udah pang ya. Pang kasepna, pang hebatna, pang benarna. Aduh. Ini luar biasa ini. Tapi apapun saya salut Kang Deddy betul-betul. Betul-betul. Kalau di kasusnya Jessica Wongso, Kang Deddy ada dulu, mungkin udah terungkap semua. Ya. Kan banyak peristiwa aneh di Oliver kan, di apa namanya? Di Cafe Oliver. Bagaimana siapa yang ngambil CCTV yang tidak jelas, ya kan? Cerita-cerita siapa yang masukkan, ya. Sayang ya. Jadi Kang Deddy waktu ada. Tapi semua ada waktunya. Ada waktunya. Memang waktunya sekarang, Bang. Waktunya sekarang ya. Karena peristiwanya di KP. Gitu ya. Mungkin saya jarang, Bang. Kalau ini kan peristiwanya kuli bangunan, memang kehidupan seharian. Memang hidup itu begitu. Semua zaman ada masanya. Semua masa ada tokohnya. Iya. Ya kan? Dan semua tokoh ada waktunya. Waktunya Kang Deddy sekarang.
Ini kalau diskusi nanti di Baranata, Dede dimasukin loh. Keren. Masukin. Kita hadirkan. Ini kan perlu contoh tentang bagaimana pengorbanan, pengabdian, sikap patriotik. Kalau ngomong sikap patriotik, Dede ini patriotik sekarang. Saya siap dihukum demi membebaskan mereka. Jarang yang Pejuang. Dan sadar, Bang. hebat. Dan sadar melakukannya. Patriotik. Sadar melakukannya. Ternyata patriotik itu seorang kuli bangunan, Bang. Makanya nanti Peradi itu harus bikin organisasi kuli bangunan dampingi pengacara. Pahlawan tanpa jasa. Iya dong, seorang patriotik ternyata kuli bangunan, Bang, yang sekolahnya SD. Terima kasih ya Dede. Ya, Ibu ya, terima kasih ya. Doronglah dia. Walaupun saya tahu itu menyakitkan, tapi ya demi bukan hanya tujuh terpidana terutama, tapi ini menjadi tanda lah buat penegak keadilan di Republik ini. Ya. Dede bisik sama saya tadi, Bang. Nanti hanya minta hadiah dari Abang. Oh ya? Pengen beli skincare, Bang. Apa hubungannya skincare ya? Katanya kan kepanasan terus pengen glowing. Iya, Bang. Boleh ya? Saya Boleh. kirim skincare ya. 12 biji dikirim. Buat setahun. Bisa jadi Kang Didi. Harus bertugas berat ini. Karena urusan skincare urusannya. Ini dong skincare untuk saya dong. Coba Usia begini belum pernah Bang, pakai. Abang ini segagah apapun, sehebat apapun, sekaya apapun nggak ada manfaatnya, Bang. Oh gitu ya. Karena apa? Karena tetap aja Abang tidak berdaya, Bang. Kalau tidak berdaya kalau Pulang ke rumah. Kang Didi merdeka ya. karena dia merdeka sampai di rumah nggak ada yang bisa. Abang ini kalau duduk di kantor Peradi duduknya begini. Begini. Kalau di rumah begini. Ada Kapolda ya. Kamu Banyak yang nasi dapur. Kita ini militer, kita ini jenderal. Tapi di rumah ada kepala jenderal. Sebenarnya Kang Deddy bercanda begitu karena merindukan sang jenderal lagi nih. enggak trauma terhadap jenderal. Sama Pak Dede dong. Makan di kue ini. Dek. Bu, makan Bu. Ada ambil. Sudah dinanti 3 oke. Oke. Ambil. Bareng dulu. Nah, Ibu disuguhin apa Oto?